Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Mengawali segala aktivitas kita di hari ini, sama-sama kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan di hari ke hari, itu menuntun setiap langkah kita dan menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Pagi ini saya beri tema dengan tema miliki hati yang murni. Kita baca bersama dalam Perjanjian Baru, Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Apa yang ada di dalam hati itu menggambarkan siapa kita. Kita bisa menyimpan pikiran dan perasaan yang bersifat rahasia di dalam hati dengan anggapan bahwa tidak ada satupun yang akan tahu yang mengetahuinya, maupun isi hati dan pikiran kita yang tersembunyi daripada orang lain. Kita tidak bisa menyembunyikan itu daripada Tuhan. Kita boleh menyembunyikan dari manusia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang mampu untuk memeriksa keadaan hati kita. Dia tahu, Bapak Ibu, semua yang ada dalam hati kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan menetapkan hati yang murni sebagai standar bagi setiap orang percaya. Dia tidak menilai dari penampilan kita, dia tidak menilai dari seberapa fasih kita berbicara dan sebagainya. Dan Tuhan tidak melihat dari sisi luarnya kita seperti dunia menilai kita, melainkan Tuhan menilik dan menilai kedalaman hati kita. Tuhan mau kita memiliki ketulusan dan kemurnian hati. Itu sebabnya Tuhan Yesus mencela para ahli Taurat dan orang Farisi dalam keseharian mereka yang hanya mementingkan cara beribadah saja, tapi mereka lupa untuk memeriksa kedalaman hati mereka. Mereka hanya ingin dilihat oleh orang dan dianggap suci, walau sebenarnya di dalam hati mereka itu mereka menyembunyikan segala kesombongan, kemunafikan, penghakiman terhadap sesama. Kita baca dalam Matius 5 ayatnya yang ke-28. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Bukan hanya kita mendengar saja. Mari kita jadikan diri kita ini anak-anak Tuhan yang punya hati yang murni, tidak terjebak dengan tindakan yang serupa seperti ahli Faris, seperti orang Farisi ini. Kita bisa tampak melayani dengan baik di gereja, supaya dilihat orang lain itu dan menilai kita itu sebagai pelayan yang baik dan sebagainya. Padahal sebenarnya jauh di dalam kedalaman hati kita justru menyimpan motivasi yang salah. Kita melayani Tuhan dengan motivasi yang dunia tawarkan, yang dunia nilai, yaitu ketika kita sudah pelayanan di luar, kita mencari puji-pujian yang datang daripada manusia, dan kita motivasi untuk dipuji, untuk dianggap, dihormati. Nah, motivasi ini yang harus kita singkirkan dari setiap kita, dan kita mari untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan mengingatkan kita untuk mari kita menjaga hati kita dalam segala kewaspadaan, karena dari hati itu terpancar kehidupan. Karena itulah Bapak Ibu, dari hati ini mari kita pancarkan kemurnian. Dari hati murnilah kita akan timbul itu pikiran, perkataan, perbuatan yang juga murni. Hati kita kepada Yesus, kita akan membersihkan. Kalau kita punya hati, kita kasih untuk Tuhan, kita menyerahkan kemurnian hati Tuhan yang bereskan hidup kita. Dia akan membersihkan kita, sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang buta, melainkan bisa berjalan dalam terangnya Allah. Dan di dalam diri kita, Tuhan berdiam. Karena setiap orang yang telah dibaharui di dalam Kristus pasti akan melihat Allah. Setelah dimurnikan, kita perlu menjaganya supaya apa? Kita tidak lagi tercemar dengan pikiran yang sia-sia dan bodoh. Walaupun kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna dalam segala tindakan, tapi kita bisa memiliki hati murni dengan selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari ini mari kita pakai
mari kita ambil waktu untuk duduk sejenak, berlutut di hadapan Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan supaya kita miliki hati yang murni, kita punya hati yang benar untuk Tuhan. Dan ketika Tuhan mau pakai hidup kita, itu semua terpancar dari kehidupan kita. Dan Mazmur pasalnya yang ke-51 ayat yang ke-10 dikatakan, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah hatiku dengan roh yang teguh. Ketika kita minta Tuhan mentahirkan hati kita, Tuhan pasti membaharui hati kita dengan apa? Dengan roh-Nya. Kita punya hati yang murni, batin yang murni. Mari jadikan hidup kita ini hidup yang berkenan. Jangan sia-siakan lagi waktu yang ada, tapi mari kita kejar perkenanan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita, kasih karunia-Nya memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan berkati. Immanuel.